Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Kali ini El Kasus akan membahas kampanye penting dari Interpol yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu tentang kampanye Identify Me. Kampanye ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi para korban wanita yang ditemukan tewas di berbagai negara Eropa. Dan kebanyakan dari korban ini tidak memiliki identitas dan ditemukan dalam keadaan yang cukup mencurigakan. Bahkan, ada asumsi bahwa mereka ini mungkin sengaja dibuang untuk menyulitkan proses identifikasi dan investigasi. Agar ya mungkin kejahatannya tidak ketahuan. Kira-kira gimana ya proses penemuan jasad-jasad para korban ini, dan siapa tahu kalian yang nonton ini ada yang kenal dengan korban-korban ini. Seperti biasanya, sebelum kita ke kasusnya, cari tempat yang tenang, nyaman agar kalian bisa enak dengerinya. Dan berikut adalah kasusnya. Mungkin kita awali dengan pemahaman soal kampanye ini dulu ya, biar kalian sedikit paham konteks dari alurnya. Jadi operasi ini tuh pertama kali diluncurkan pada Mei tahun 2023 dengan target 22 kasus dari Belgia, Jerman, dan juga Belanda. Setiap kasus itu dipublikasikan secara detail oleh Interpol melalui rekonstruksi wajah dan foto barang-barang pribadi yang ditemukan bersama korban. Misalnya, kayak ada pakaian, perhiasan, atau benda unik yang mungkin bisa dikenali oleh seseorang. Terus pada Oktober 2024, kampanye ini tuh diperluas dengan melibatkan 46 kasus baru dari 6 negara, termasuk Prancis, Spanyol, dan juga Italia. Dan tujuan dari kampanye ini adalah selain mencoba mengidentifikasi korban, Interpol juga ingin mengungkap kemungkinan kejahatan yang terjadi dan menuntut pertanggungjawaban jika ditemukan indikasi pembunuhan atau kekerasan. Dan bagian paling terpenting dari kampanye ini adalah yaitu keterlibatan masyarakat untuk mencari siapa pembunuhnya. Interpol itu mengajak siapapun yang mungkin memiliki informasi terkait barang-barang yang dipublikasikan untuk melaporkannya. Bahkan, informasi sekecil apapun tuh bisa sangat berarti, seperti kayak mengenali pakaiannya atau mungkin bahkan perhiasan yang terlihat familiar. Selain itu, Interpol juga mendapat dukungan dari banyak public figure, dan ini menunjukkan betapa seriusnya kampanye ini tuh dalam mencari keadilan bagi para korban. Kampanye seperti Identify itu adalah upaya mulia untuk memberikan nama dan identitas kepada mereka yang telah meninggal dan terlupakan. Dengan bantuan kita semua, ya mungkin harapannya itu mereka bisa mendapatkan keadilan yang pantas gitu aja. Dan berikut ini aku akan memberikan satu contoh korban yang sudah ditemukan, dan ada beberapa foto korban yang masih belum ditemukan identitasnya. Nanti aku coba tampilkan ya. Jika mungkin di antara kalian ada yang merasa mengenali salah satu korban, silakan kunjungi situs resmi Interpol dan laporkan informasi kalian. Siapa tahu informasi kecil dari kalian itu bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus yang sudah bertahun-tahun tidak terpecahkan. Tapi benar-benar laporan ya, bukan cuman ingin mengganggu gitu kan ya. Orang pertama yang berhasil ditemukan identitasnya bernama Rita Roberts. Rita Roberts itu berasal dari Cardiff, Wales, Inggris. Dia tuh pindah ke Belgia pada Februari 1992. Dia berpindah ke Belgia pada saat usianya itu 31 tahun. Terus jenazahnya itu ditemukan pada 3 Juni tahun 1992. Dia ditemukan tewas di Antwerp, Belgia, di dekat Great dalam sebuah sungai. Penyelidikan awal itu menunjukkan bahwa dia itu dibunuh, namun ya identitasnya tidak dapat diungkapkan selama lebih dari 3 dekade. Dia itu dikenali melalui tato bunga hitam dengan daun hijau di lengan kirinya, bersama dengan tulisan R. Nick. Terus pada Mei 2023, Interpol meluncurkan kampanye Operasi Identify Me yang bertujuan untuk mengidentifikasi 22 korban wanita yang tidak dikenal, termasuk kasus Rita ini. Pihak berwenang Belgia, Belanda, dan Jerman bekerja sama dalam proyek ini.
Mereka itu mempublikasikan foto dan rekonstruksi wajah para korban untuk membantu pengenalan publik. Karena ya pada saat tahun jenazah itu ditemukan, polisi itu tidak menemukan petunjuk yang tepat dan susah diidentifikasi. Terus setelah kampanye dimulai, salah satu anggota keluarga Rita itu melihat informasi tentang tato yang dicetak dalam publikasi Interpol. Akhirnya ya mereka itu segera menghubungi pihak berwenang dan keluarga Rita itu mengonfirmasi bahwa tato tersebut milik Rita. Dan menurutku ya ini menjadi kunci untuk mengungkap identitasnya. Dan yang paling membuat sedih adalah pihak keluarga itu terakhir kali berkomunikasi dengan Rita melalui kartu pos yang dikirimkan pada Mei 1992. Ya, hanya beberapa minggu sebelum dia ditemukan. Terus setelah itu, Rita itu menghilang tanpa kabar dan setelah diidentifikasi, keluarga Rita itu mengeluarkan pernyataan yang cukup menyentuh hati lah ya. Keluarganya saat itu tuh sangat sedih karena Rita ditemukan bukan dengan keadaan hidup, tetapi hanya tinggal namanya saja. Jadi ya mereka itu menyatakan bahwa berita ini tuh sangat mengejutkan dan menyedihkan. Kakak kami yang penuh semangat dan mencintai kebebasan ini telah diambil secara kejam. Yaitu omongan dari salah satu keluarganya Rita. Mereka juga sempat berterima kasih kepada polisi Belgia dan juga Interpol dan juga badan-badan lainnya atas dukungan yang diberikan selama proses identifikasi ini. Dan saat ini pihak berwenang Belgia itu masih mencari informasi lebih lanjut tentang kasus pembunuhan Rita. Mereka itu meminta siapapun yang memiliki informasi tentang kejadian yang terjadi pada tahun 1992 untuk menghubungi Interpol atau kepolisian setempat. Kisah Rita Roberts menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam penyelidikan kriminal dan penanganan kasus orang hilang. Kampanye ini tidak hanya memberi nama kembali kepada korban, tetapi juga membantu keluarga mendapatkan kepastian mengenai nasib orang yang mereka cintai. Terus di sini mungkin aku akan memberikan beberapa foto yang siapa tahu di antara kalian ada yang mengenali dan mungkin juga ini adalah salah satu keluarga kalian yang menghilang selama berpuluh-puluh tahun. Ya mungkin ini butuh waktu kurang lebih 1 menitan lah untuk menampilkan foto-foto dari para korban ya. Jadi coba kalian lihat satu persatu dari korbannya. Dan itulah foto-foto dari para korban yang sudah ditemukan. Gimana? Kalian ada yang mengenali wajah-wajah dari korban tersebut atau mungkin ada sanak saudara kalian yang pernah merantau ke luar negeri terus habis itu nggak balik-balik. Siapa tahu di tahun-tahun itu ya kan nggak ada informasi yang valid gitu tiba-tiba kalian melihat wajahnya ini kayak dulurku gitu kan terus kalian bisa menginformasi ke keluarga kalian ya mungkin itulah ya dan aku sangat mendukung dengan ini juga ya semoga ini bisa diterapkan di Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar gitu ya otomatis ya kita kan pasti setiap hari ada orang yang mungkin pasti meninggal atau mungkin ada kriminal atau apapun gitu kan ya dan Identify itu mungkin bisa diterapkan di sini sih. Dan itu adalah kampanye yang ingin aku sampaikan aja. Ini sekedar informasi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Dan aku tidak bosan-bosannya menyampaikan terima kasih buat kalian yang sudah nonton meskipun cuma 50-100 orang aku sudah sangat bersyukur. Setidaknya ada yang nonton lah ya. Yalah, terima kasih ya. Selamat datang sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.